Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang Allah berikan sama kita ya Bu ya. Bersyukur nggak nih? Oh alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah benar-benar. Allah masih kasih kita nikmat apa Bu? Kita dulu dari yang paling penting dulu dah. Islam dulu. Ada orang yang gak Islam loh Bu. Ini kalau orang Betawi bilang brojol langsung Islam, gak nyari dulu. Orang nyari dulu capek Bu. Ada yang anak kan pembina mualaf di Al-Azhar nih, Al-Azhar Pusat. Ini ada yang ke Hindu dulu, ke Buddha dulu, ke sini dulu. Ya Allah kasihan. Hidupnya habis buat nyari agama. Kita lahir langsung Islam, alhamdulillah. Allah kasih, bukan cuma itu. Allah kasih kita nikmat iman, ya kan? Ibu hadir di sini karena iman atau karena sahibul bait nih? Iman. Kecuali namanya ibu iman ya, lain ceritanya. Karena iman. Karena ngerasa perlu. Belum lagi nikmat sehat Bu ya. Masya Allah. Ada teman-teman kita yang di rumah sakit, yang mau datang ke kajian nggak bisa. Mau bawa tabung oksigen. Apa kata perawat nanti? Bu mau kemana? Kajian di Tirtayasa. Suster mau ikut nggak bakal dikasih. Iya kan? Dan nikmat yang paling penting zaman sekarang Bu, yang kadang kita suka lupa, waktu luang. Ini bukan sekumpulan pengangguran, Ana yakin orang-orang yang sibuk. Tapi mereka orang-orang yang sadar bahwa kita butuh nih belajar. Semua yang kita pentingkan pada hari ini jauh lebih penting. Karena ada orang-orang di luar sana yang gak sempat Bu. Ya kan? Ini nikmat. Ketika Allah gerakkan kita ke sini buat belajar, nikmat yang Allah berikan. Pertama-tama, Ana mungkin perkenalan dulu ya. Nama Ana Ustadz Taufik Al-Haddad. Ana sarjana teknik di Industrial Engineering UI. Ada yang alumni UI enggak? Enggak ada. Oh, apa Bu? Oh, FISIP UI. Angkatan? Oh, 2000 Ana 97 dulu. Ana teknik industri 97. Terus habis itu Ana S2 Prasetya Mulia. Tahu Prasetya Mulia enggak? Ya, yang di ya, Simatupang. Terus habis itu Ana bisnis. Duit banyak, tapi kayaknya gitu-gitu aja, keliling dunia nih, ke Eropa. Wah, udah. Kok kayaknya hampa hidup gitu-gitu doang. Waktu banyak. Pasti ada yang salah nih Ana pikir. Belum zamannya sultan, udah jadi sultan duluan Bu. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Kayaknya ada yang salah. Belajar agama. Ya Allah, hidup tuh bukan buat nyari duit doang. Bukan cuma buat happy-happy. Rumah Ana di MPR sini, deket dari sini. Di belakang Citos itu, Cipete. Makanya Ana kesini deket banget, alhamdulillah. Tadi Ana udah datang, Ana pergi lagi. Kecepetan Ana nih. Enggak apa-apa. Iya kan? Terus Ana kuliah di STDI Imam Syafi'i Jember. Waktu luang banyak Ana ke Jember. Alhamdulillah. Iya Ustaz Syafi'i, Ustaz Arifin. Alhamdulillah 3,5 tahun
lulus cum laude alhamdulillah. Sekarang lagi S3 di Muhammadiyah. Doain Bu ya, semoga bisa cepat lulus sesuai waktunya, Allah kasih kemudahan. Ya jadi bisnis masih tetap jalan, tapi yang wajib yang ini. Bisnis mah jalan-jalan aja. Nah, ada 2 warung restoran, ada rumah-rumah. Ya pokoknya adalah penghasilan. Macia restoran Padang. Di Cipete tahu nggak? Pernah lihat nggak Cipete? Yang dekat IF. Kita baru pindah, tadinya depan SMP 68 tuh Ali kelas, pindah ke depan dekat Aceh Connection. Mertua di Cipete Raya, jadi kehidupannya ya di Cipete dan sekitarnya. Mampir Bu Fadol. Ditanya sama orang, Ustaz, orang Arab punya warung Padang, digituin Bu. Ana orang Padang, ana bilang Padang pasir. Bener kan? Bener, Padang pasir. Nggak apa-apa. Alhamdulillah ya, jadi sekarang ya sambil kuliah, sambil belajar ya, sambil mencoba bermanfaat gitu. Semoga ini bukan pertemuan pertama ya, nanti kita ada pertemuan-pertemuan lain insya Allah ya. Yang penting istiqomah belajar. Istiqomah tuh berat Bu. Yang ringan apa Bu? Istirahat yang ringan. Ya, kita lanjutkan ya pembahasan kita pada pagi ini. Kita membahas ternyata nikmat itu pun ujian. Karena gini loh, kadang kita berpikir kekayaan itu bukti cinta Allah sama kita, ya kan? Ketika hidup kita dari kemudahan satu ke kemudahan lainnya, mau dapat uang kok gampang, ya kan? Anak-anak kok berojol lahir banyak gitu. Kita berpikir ketika kita dikasih kelebihan rezeki, kemudahan hidup, dan berbagai kenikmatan, kita sangka ini tandanya Allah sayang sama kita. Padahal gini loh Bu, kalau kita jadikan materi atau harta itu tolak ukur cintanya Allah sama hamba, harusnya para nabi dan rasul tuh orang-orang paling apa? Paling kaya harusnya. Tapi kan kenyataannya enggak. Rasulullah SAW kadang kaya, ya kadang nggak ada makanan, keluar dari rumah tuh perutnya kosong. Ada yang di sini keluar rumah perut kosong? Nggak ada. Kulkas aja nggak bisa ditutup pintunya. Ibu ya, ini kulkas kenapa nggak dingin nih? Ya Ibu isinya kepenuhan. Iya kan? Enggak. Kenyataannya kelihatan Bu. Dari 100 orang terkaya di dunia versi Forbes ya, hanya 3-5% yang Islam. Selebihnya 95% bukan orang Islam. Apakah ini pertanda Allah lebih sayang sama mereka? Enggak. Jadi standar sayangnya bukan karena itu. Karena banyak manusia mengira ketika diberi kesenangan, kemudahan, kenyamanan, diberikan banyak nikmat, itu tandanya Allah sayang sama dia. Padahal Allah katakan dalam surat Al-Fajr ayat 15. Ada yang mau baca apa? Ada yang baca ini? Al-Fajr ayat 15. Allah katakan dalam Al-Quran, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ. Jadi apabila manusia Tuhannya mengujinya, dibilang menguji nih Bu, dan dimuliakannya dan diberikan kesenangan, dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ya. Jadi kadang kalau dikasih nikmat ini, kasih nikmat itu, berasa ini kan memang nikmat dari Allah, Allah sayang sama aku. Banyak Bu orang-orang di luaran begitu berpikirnya. Kita lihat lanjutan ayatnya, ayat 16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Dan apabila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata apa? Tuhanku telah menghinakanku. Jadi kalau misalnya hidupnya, rezekinya sempit, anaknya sakit, menderita, dia merasa
iya nih Tuhanku telah menghinakanku. Kalau kita sadari, nikmat bisa jadi ujian, kesulitan pun jadi ujian. Insya Allah sepakat nih teman-teman ya. Kalau kesulitan ujian nggak? Ujian. Kalau nikmat? Benar. Kadang ada yang mikir enggak loh Bu. Padahal bisa jadi kenikmatan yang kita miliki adalah jebakan istidraj. Kita harus hati-hati. Kalau kita diberi banyak nikmat tapi justru makin lalai. Ana ada teman waktu masih belum ada apa-apa ya. Wow, kalau kajian di depan Bu. Sholat sebelum azan udah datang. Tiba-tiba dia beli franchise gerobak mie ayam, mulai jualan. Udah mulai deh tuh. Sholatnya telat. Habis ada pesenan katanya. Kajian udah mulai agak mundur. Gerobaknya nambah banyak Bu. Wah, udah gak kelihatan lagi dia. Sibuk ngurusin di gudang. Hati-hati, jangan sampai kita jadi orang yang kayak gitu. Jadi kalau kita terjebak sama maksiat, terjerumus, kita harus sadar tuh, tobat. Karena kadang yang kita anggap berkah itu sebenarnya ujian. Kita kenalan dulu sama istidraj ya. Apa istidraj itu? Istidraj adalah berupa jebakan kelapangan rezeki. Padahal yang diberi dalam keadaan terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Allah kabarkan dalam surat Al-An'am ayat 44. Al-An'am terus-menerus bermaksiat kepada Allah. Al-An'am ayat 44. Ada yang mau baca? Silakan. Artinya aja boleh. Al-An'am ayat 44. Ya udah, anak dulu deh. Nanti ibunya udah siap belum? Ada ya, alhamdulillah. Termaiknya ke sono balik lagi ke sini. Hingga ketika mereka digembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tidak-tidak. Maka ketika itu mereka terdiam. Nah, jadi falamma nasu ma dzukiru bih, ketika mereka ini lupa nih apa yang Allah ingatkan kepada mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami buka semua pintu kenikmatan. Harta datang gelondongan, ya kan? Mau healing ke Eropa, jalan-jalan silakan. Anak-anak sehat semua, padahal sholat bolong-bolong, puasa boro-boro, ngaji Al-Quran gak dibuka-buka dari semenjak beli dari Gramedia. Terus apa yang terjadi? Dikatakan hatta iza farihu, dan dia senang banget dengan semua kenikmatan yang Allah kasih tuh. Kemudian kami ambil bagtatan, kami cek gitu. Dan dia adalah orang-orang yang terdiam, terperangah. Contohnya kalau di dunia kayak para koruptor deh Bu, ya kan?
dengan uangnya yang miliaran, bebas mau ngapain, tiba-tiba ditangkap sama KPK. Ya, udah. Kalau ditangkap KPK paling di penjara di dunia. Ini kalau orang yang istidroj, selesai udah di akhirat udah. Jadi dari sini kita sadar bahwa nikmat pun ujian. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala udah jelaskan. Hadis dari Rasulullah SAW, "Lau kanat dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Jadi kalau dunia nih ditimbang di sisi Allah, itu bagaikan salah satu sepotong sayap nyamuk, Bu. Kalau nilainya segitu tuh, senilai sayap nyamuk tuh, dikatakan masaqa kafiran minha syarbatan ma'in. Kalau memang dunia ini lebih berharga dari sebelah sayap nyamuk nih, orang kafir aja nggak bakalan dikasih minum. Tandanya apa? Di mata Allah dunia nggak ada harganya, nggak ada artinya. Karena apa? Buktinya orang kafir masih bisa minum nggak? Masih bisa minum kan? Tandanya lebih hina daripada itu. Dan kelapangan ini bisa jadi bahaya. Anak punya teman, dia kerja di suatu perusahaan, kayaknya udah jadi brand manager deh. Tiba-tiba ya jabatan, maaf ya Bu ya, kadang makin tinggi kan makin politik kan. Tiba-tiba dia dipecat, dituduh ini itu, wah ketemu sama anak nangis. Sedih dia, nggak punya pekerjaan tiba-tiba. Kalau kita udah azan zuhur, ayo kita ke masjid dia. Habis sholat, wah berdoa nangis. Aneh di luar pakai sepatu, ayo buruan keburu asar ini. Dari zuhur nggak berangkat nungguin dia lagi doa di dalam. Orang masih ada urusan lain kan? Oh iya udah. Nggak berapa lama nggak ketemu lagi nih Bu. Sebulan, 2 bulan. Kadang ada kajian rutin dia nggak pernah hadir. Anak telepon, bro di mana bro? Lagi kerja nih. Jam 9:30 nih bilang, kerja apaan tuh 9:30 malam? Iya di kantor. Ana sekarang udah punya kerjaan baru. Udah jadi komisaris. Di kantor yang baru meetingnya habis maghrib. Jadi sebelum maghrib kerja tuh. Maghrib gimana? Bablas kata dia. Ya. Jadi pas dia lagi di bawah nggak ada kerjaan, wah inget tuh sama Allah. Tapi giliran punya kelapangan udah nggak ada waktu. Sholat susah mau sholat kata dia. Nggak enak sama bos. Dan ini bahaya. Kita kalau dikasih ujian kesulitan ya, insya Allah lebih gampang ingat sama Allah tuh. Tapi kalau dikasih ujian kesenangan, itu berat. Karena kesenangan ini melalaikan kita nih. Segala macam bentuk kemudahan membuat kita lalai. Bahkan Rasulullah SAW takut ini terjadi sama para umatnya, pada sahabatnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu dikatakan, qala Rasulullah SAW, "Allah, demi Allah," kata Rasulullah, "mal faqru asya alaikum," bukan kemiskinan yang aku takut menimpa sama kalian. "Walakinni ahsya alaikum an tubsatu alaikumud dunya." Tapi yang aku takutin nih, dunia dibuka bagi kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia dibuka bagi kaum-kaum sebelum kamu. Fatanafasuha, dan kalian saling berlomba-lomba ngumpulin harta. Kama tanafasuha, sebagaimana mereka dulu berlomba-lomba ngumpulin harta. Fatuhlikukum kama ahlakathum, dan kalian binasa sebagaimana mereka binasa. Siapa dulu ahli ibadah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan dia binasa, Bu? Dan dia minta banyak harta dan dia jadi orang yang binasa. Siapa namanya? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ada hadiahnya nih. Angkat tangan, silakan. Wah, yang angkat tangan Bu. Nanti sana dulu ya. Nanti silakan. Jawab.
Iya. Yang angkat tangan ya. Ada satu lagi, tenang aja. Korun kan? Itu kaum sebelum Rasulullah SAW tuh. Binasa dia. Dan Rasulullah SAW bicara sama siapa? Para sahabat, Bu. Sahabat ini generasi umat terbaik umat Islam. Belajarnya sama Rasul. Alangkah mulianya. Dan dikatakan, aku tuh gak takut kalian miskin. Tapi aku takut kalau kalian dibukakan dunia. Saling berlomba-lomba. Udah punya LV, pengen punya Hermes, ya kan? Pengen punya yang Himalaya lagi. Udah pengen ini, punya mobil. Iya. Punya sepeda, pengen punya motor. Punya motor, pengen punya mobil. Terus. Udah punya anak satu, pengen punya anak dua, Ibu ya? Ya kadang sama aja, anak, harta semua tuh perhiasan dunia. Allah yang katakan di Al-Quran. Berlomba-lomba ngumpulin harta. Ini yang hijau sage udah punya nih. Hijau emerald mana ya? Terus pengen punya terus. Gak ada ujungnya. Jadi yang bikin hancur tuh bukan karena miskin, tapi ketika kita berlomba-lomba ngejar dunia sampai lupa arah. Dan dunia ini gemerlap, ya kan? Coba masuk mall, wah warnanya, ya kan? Price tag-nya, ininya, orang-orang yang di dalamnya gemerlap. Kenapa ujian kenikmatan sulit buat kita hadapi? Karena cocok sama syahwat kita tuh, Bu. Jangan kira, itu kan cuma buat yang muda-muda, Ustaz. Jangan salah, Bu. Yang tua-tua juga begitu. Iya kan? Iya. Ada aja, beda aja levelnya. Beda kelas, beda. Tapi sama aja. Karena manusia itu tingkatannya ya kita lihat. Awalnya pengen kaya. Kalau kaya kan bisa sedekah, Ustaz. Ya nggak, Bu? Ada nggak yang bilang gitu? Banyak ya. Mesti kaya orang Islam biar bisa sedekah. Anda tanya sama ibu-ibu, emang kalau udah kaya jaminan sedekah dia? Malah pelit katanya. Ya kan, nggak ada jaminan kalau udah kaya sedekah. Itu tipu daya syaitan dulu, Bu, awalnya, Bu, dibikin kita, iya kita orang Islam harus kaya biar bisa sedekah. Pas udah kaya, kotak amal lewat, jangan lewat sini, lewat sono dikit, aduh. Ya lewat sini lagi, berhentiin. Nggak ada yang lihat kan nih semua nih, ya kan? Buka dompet, semoga 2.000-an isinya. Dibuka, ya 100 ribuan lagi. Berat. Mau masukin 100 ribu ke dalam sedekah, ngasih orang berat. Coba bawa ke Senayan City 100 ribu. Buat parkir aja kurang. Iya, vale kurang. Keluar gampang aja kan, kadang kalau mau duit ke mall kan. Ya emang harganya segitu, ya kan? Nggak pakai nawar lagi. Masa ditawar Ustaz di mall? Jadi orang tuh awalnya pengen kaya dulu. Habis kaya pengen apa, Bu? Biasanya terkenal. Ya kan? Pengen orang-orang tahu. Nanti kalau udah terkenal pengen berkuasa. Pengen kalau misalnya jalan gitu kan, ada yang ngawal tuh. Ambulan apa mobil polisi tuh, Bu? Mobil polisi ya, bukan ambulan kan? Iya. Apa? Provider. Forwarder. Forrider. Nah, forrider. Kita harus waspada sama dunia, Bu. Ya, Bu ya. Ayo fokus dulu sini ya. Kita harus waspada sama dunia.
Karena kita sering mengukur kesuksesan itu dari keberhasilan, dari pencapaian dunia seseorang. Lulusan mana? UI. Lulusan mana? Amerika. Keren. Kerja di mana? Ya di BUMN lah, Pertamina. Oh direkam di sini ya. Gak boleh nyebut merek kalau direkam. Bangga tuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 20, Bu, silakan. Al-Hadid ayat 20. Cukup sampai wal aulad. I'lamu. Di Google aja kalau misalnya susah. Atau ChatGPT juga boleh. Al-Hadid ayat 20, Bu. Ada yang ketemu? Silakan. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Nah, udah sampai situ aja cukup. Jazakallahu. I'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahun. Sesungguhnya Allah ngasih tahu sama kita nih, kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan melalaikan, Bu. Dan kalian saling berlomba-lomba, bermegah-megahan dalam harta, ya kan, dalam anak. Dan Allah tutup ayat ini dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan kehidupan dunia ini cuma kesenangan yang menipu. Ibu anaknya berapa? 1. Aku 2. Ibu berapa? 2. Laki-laki. Aku sepasang. Berlomba-lomba. Sekolah di mana? Pondok. Aku dong. Di luar negeri. Di Inggris. Di ini. Hati-hati. Kamu tinggal di mana? Tangsel. Aku dong di Jaksel. Iya kan? Saling berlomba-lomba. Hati-hati. Tangsel ke Jaksel. Sumsel ya, ada Sumsel. Iya kan? Allah kasih tahu sama kita tuh, Bu. Dunia ini perhiasan. Jangan sampai kita ketipu. Mau tahu nggak? Misalnya nih ibu ada sesuatu yang ibu idamkan, apa ya misalnya? Handphone lah misalnya, handphone ya. Handphone apa? iPhone 16 Pro Max lah ya. Ya, oke. Dilihat-lihat, Masya Allah harganya 25 juta. Ini motor Beat dapat 1, ya kan? Iya, akhirnya nabung. Masih ada yang pakai celengan ayam nggak? Nggak ada ya, udah nggak zaman, start. Akhirnya apa? Nabung dikit-dikit, sambil dipegang-pegang brosurnya, dibayangin kapan nih punya. Pas banget mau lebaran, kebeli, alhamdulillah. Wes, kemana-mana taruh sini HP-nya, biar kelihatan bobanya ya kan? Bobanya dulu kelihatan, paketannya sih nggak ada tuh. Bangga, Bu. Tapi Anda tanya, ketika udah sebulan gimana? Biasa aja. Ada yang muncul yang baru. Mau lagi nggak? Mau lagi. Itu celengan dicari lagi. Nabung lagi dia. Makanya dikatakan kesenangan yang menipu. Karena apa? Nggak ada ujungnya. Itulah dunia. Hakikat dunia seperti itu. Nggak akan ada habisnya, benar. Terus dan terus dan terus. Gimana caranya kita ngadepin dunia? Rasulullah SAW pernah mengabarkan, laisal gina ginal art. Kaya itu bukan banyak harta, bukan. Tapi gina nafs, Bu. Jadi kaya itu bukan karena dia banyak harta. Tapi hati yang selalu merasa cukup. Boleh, bukan berarti nggak boleh punya barang bagus berarti. Bukan, boleh. Tapi ketika kita merasa cukup, itu nikmat. Karena ada orang-orang kaya di luar sana tuh, Bu. Insya Allah di sini nggak ada nih. Di luar sana tuh
Udah punya pengen lagi. Capek, Bu. Ketika Allah cukupkan dengan apa yang kita miliki, alhamdulillah. Ketika Allah jadikan kita nggak banyak maunya, alhamdulillah nggak? Alhamdulillah. Karena ada orang-orang yang nggak berhenti. Ibu kira yang orang-orang koruptor itu di luar sana, apa yang gerakin mereka korupsi apa? Pengen lagi istrinya. Oke, kita terima jawaban misalnya istrinya ya. Istrinya karena apa istrinya? Kalau pengen lagi. Sebenarnya, nah itulah yang kadang suami itu terjebak. Suaminya udah bener-bener kerja halal, ya kan? Cukup, istrinya, Pak, dia tetangga sebelah, Pak. Rumahnya udah ada eskalator, Pak. Eskalator, bukan lift lagi. Itu rumah apa masjid tuh? Kita masa nggak ada sih kita? Hati-hati yang kayak gitu. Jangan jadi istri-istri yang membuat suami jadi berat. Dan akhirnya suami kan berusaha nyenengin istri kan. Dan dia menempuh jalan-jalan yang Allah nggak ridhoi. Seharusnya kita sadar. Nah seperti gini nih, kita berusaha sadar, nggak mau lalai. Kita berusaha beramal untuk akhirat kita. Sekarang kita introspeksi diri. Kita lihat. Masing-masing menilai dirinya masing-masing. Bukan Anda yang menilai. Bagaimana selama ini kita memandang hidup kita. Apakah kita masih banyak repot urusan dunia. Atau hari-hari kita isi dengan amal soleh. Kekajian, baca Quran, bakti sama suami, bakti sama orang tua, ya kan, ngurus rumah, jaga amanah yang dititipkan sama suami. Amal soleh semua kalau kita niatkan buat ibadah kan. Atau kita lebih banyak, ya kita mah kajian sebulan sekali Ustaz. Sisanya healing lah Ustaz. Ini udah ada nih Ustaz, grup baru nih, kita mau mana nih? Oh mau ke Jogja, reuni. Udah sewa HiS nih Ustaz. Udah sewa. Ntar kita mau foto-foto depan Tugu Jogja katanya ya kan. Awas ketabrak motor Bu. Jilbab seragam udah dibeli nih. Ya kan simmer-simmer lagi. Enggak lah Ustaz, tahun lalu itu simmer-simmer Ustaz. Sekarang apa? Oh ibu nggak tahu simmer-simmer? Waduh. Alhamdulillah Bu berarti. Iya kan? Ada Bu orang-orang udah tua-tua yang hari-harinya disibukkan dengan reuni. Bener? Iya, kan ini tiap hari Bu. Kesana, kemari, camping. Umur 75 arum jeram. Yang bener aja. Beneran anak nggak bohong. Dosa anak mau bohong. Arum jeram. Umur 70 arum jeram. Anak bilang, tar dulu ya. Ini umur 70 semua kasihan si abang-abangnya. Bingung mana yang mau ditolongin nih kalau misalnya perahunya terbalik kan. Megap-megap semua nanti. Pak, Bang tolong Bang. Itu hawa nafsu Bu. Iya kan? Hati-hati. Kita jadi orang-orang yang lebih senang belajar agama atau sibuk nonton apa? Drakor. Tadi Ustaz, kajian ntar aja. Ini season 8 Hyun Bin lagi lucu-lucunya nih. Bener aja. Masa kajian kalah sama drakor? Makanya kita harus cek nih, tanya sama diri kita. Cuma ada dua golongan, yang lalai sama yang berusaha memperbaiki diri. Kalau kita masih termasuk yang lalai, berarti kita masih belum sukses ngadepin ujian dunia nih. Karena Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 35. Nah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah.
Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Fitnah tuh bisa artinya ujian ya, bukan fitnah hanya bahasa orang Indonesia. Kalau fitnahnya bahasa orang Indonesia tuh fitnah yang ngomongin orang yang salah. Padahal secara bahasa Arab, fitnah itu adalah ujian. Al-Anbiya ayat 35, Ibu. Al-Anbiya ayat 35. Mana? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Nah, Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jadi ujian itu bentuknya bisa kebaikan, bisa keburukan. Nikmat yang kita terima, ya Bu ya. Tadi udah disebutin tuh, kesehatan, kekayaan, kenyamanan hidup, waktu luang. Bisa jadi ujian yang membuat kita lalai jika kita nggak bersyukur kepada Allah dengan benar. Makanya kita harus hati-hati. Bahkan Rasulullah SAW paling tahu sifat umatnya dan diperingatkan kita. Dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi dikatakan, la taknizu fataknizu. Janganlah kalian menumpuk-numpuk kekayaan sehingga kalian akan menjadi orang yang mencintai dunia. Dari sini kita paham, kita harus hati-hati karena nyaman pun adalah ujian. Ujian bisa bikin hati kita jadi beku, Bu. Bisa bikin iman kita redup. Bisa bikin amal kita kering kerontang tuh. Dan memang kodrat manusia, Bu ya. Ada nggak yang mau hidup susah? Ada nggak? Nggak ada. Semua pengen hidup bahagia kan? Apa ada yang udah bahagia? Karena kenyamanan itu jangan sampai bikin kita terlena. Lupa apa tujuan hidup kita yang hakiki. Dan para ulama sudah menjelaskan bahwa kunci hidup bahagia itu ada 3. Catat ya. Ini adalah agar kita memperoleh kebahagiaan yang sejati. Bukan terlena oleh dunia. Dan kunci hidup bahagia ini bukan teori, melainkan bersumber dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, kunci hidup bahagia. Jika diberi nikmat, bersyukur. Karena it's our human nature ya. Memang kita nih habitnya atau sifat dasarnya tuh suka ngeluh, Bu. Ya kan? Allah katakan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia tuh suka ngeluh. Panas banget ya hari ini, udah lama banget gak hujan nih. Hujan. Kenapa banjir begini lagi, mau pulang susah, nggak ada ojek, becek. Ya kan Bu ya? Dikasih hujan dikit amat ini hujan. Nyiram tanaman juga kurang katanya. Iya kan? Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Seharusnya ketika Allah kasih kita nikmat, kita tuh bersyukur kan? Ya nggak Bu? Ketika Allah kasih nikmat, kita bersyukur kepada pemberi nikmat. Sulit atau mudah? Bu, bersyukur sulit apa mudah, Bu? Yang di belakang? Sulit apa mudah, Bu? Benar. Kata Allah sulit loh.
Mau tahu nggak jawaban di mana? Buka surat As-Saba ayat 13. Allah katakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sungguh amat sedikit dari hambaku yang bersyukur. Kalau Allah katakan amat sedikit, tandanya susah apa mudah bersyukur? Susah. Ada ibu-ibu ngeluh, lihat IG story tetangganya, lagi healing dia, Labuan Bajo lagi. Melihat suaminya, bang, kok kamu nggak kayak suami-suami yang lain sih bang? Tuh tetangga diajak tuh si ibu itu ke Labuan Bajo. Kita dari nikah di rumah aja nggak kemana-mana. Suaminya pinter bu. Ditanya, loh kita ini nikah karena apa sih bu? Istrinya juga udah belajar tauhid nih. Ya karena jodoh Allah. Oh, nah itu ibu tahu kata suaminya. Kan kalau jodohnya nggak kemana-mana ya kan? Jodoh nggak kemana memang. Udah di rumah aja udah. Ya gitu lagi jawabannya katanya. Apes dah nih. Balik lagi dia nyuci piring. Iya kan? Selain manusia tuh suka ngeluh bu, dunia ini juga nipu dengan segala kemilauannya. Allah katakan di ayat yang lain, surat Al-Ghafir ayat 39. Ya qaumi innama hazil hayatud dunya mata'. Sesungguhnya kehidupan dunia ini melalaikan. Al-Ghafir ayat 39. Wa innal akhirata hiya darul qaror. Sesungguhnya akhirat nih tempat kita yang selama-lamanya. 39. Dunia ini kesenangan semata nih. Dan orang beriman, they wouldn't think that they would live forever, tahu gak sih? Jadi orang beriman tuh tahu dia nggak bakalan hidup selamanya bu. Ada nggak yang mau hidup tambah 150 tahun lagi umurnya? Ada yang mau bu? Nih kasih handphone ya. Nggak ada temen kata ibu-ibu. Iya nyusahin orang. Dorong sana dorong sini bu ya. Terus skincare udah nggak mempan tuh bu. Udah nggak mempan. Kata teman-teman di Manggarai, kalau umurnya tambah 150 tahun bukan pakai skincare, pakai kapur barus katanya. Iya bu, nggak ada yang mau hidup 150 tahun lagi. Tapi angan-angan kita seakan-akan mau hidup sampai sejauh itu kan? Berarti itu ya Ustaz, puisinya Hairil Anwar salah ya. Masya Allah. Nah ya salah itu. Nah itu. Dalam hadis yang diriwayatkan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibi. Jadi Rasulullah SAW megang pundaknya Abdullah bin Umar. Dan dikatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kau di dunia bagaikan seorang yang lagi mengembara atau seorang asing. Jadi kita hidup di dunia suruh bagaikan apa, Bu? Lagi traveling. Ya kan? Contoh, ibu nih mau umroh, transitnya di Dubai. Ada nggak yang di Dubai pas sampai di bandara, ini ada BPN di mana ya, mau beli rumah nih, mau beli mobil di Dubai. Ini cuma transit 4 jam doang nih. Ada nggak? Nggak ada. Bahkan orang udah pakai kain ihram kadang-kadang kan, udah nunggu nih di boarding lounge. Kapan nih pintu pesawat buka, yang keluar, yang mau masuk nih. Gak sabar pengen sampai Jeddah. Karena dia tahu tujuan dia mau umroh. Sedangkan kita tujuannya ke akhirat nih bu. Di dunia cuma transit. Tapi betapa banyak orang di luar sana yang nyiapin malah bekalnya di dunia diperbanyak. Bukan bekalnya buat pulang ke akhirat. Iya kan? Dan kita gak mau jadi orang yang tertipu. Karena ketika orang dapat nikmat ada 3 nih golongan.
Yang pertama, orang yang lupa. Jadi kalau dia lupa, udah, dia ngejalanin hari-harinya seperti biasa, kayak nggak tahu kalau ini semua nikmat Allah. Walaupun seorang supir ojol, Bu, itu nikmat yang Allah kasih masih banyak nggak? Banyak. Bola mata berapa nih harganya? Iya kan? Niat nafas nggak pakai tabung oksigen berapa mahal? Ibu ingat nggak zaman COVID dulu, Bu? Orang-orang pada ngantri beli tabung oksigen kan? Ini enggak? Coba ingat masa-masa itu tuh, Bu. Rebutan semua orang tabung oksigen. Di situ Allah tunjukkan bahwa ketika nikmat nafas Allah cabut sebentar, gelagapan kita semua. Ini sekarang nikmat banyak, wah happy-happy terus. Jangan. Kita harus manfaatin kayak gini nih, belajar rutin, tambah terus ilmunya. Jadi orang yang takut sama Allah. Penting. Ada orang yang kedua, sombong dan bermaksiat. Ini ciri orang yang tertipu dengan dunia. Ketika Allah kasih harta tambah banyak, dia malah tambah lalai. Ini kan hasil kerjaan ini sama suami aneh. Ini kan memang warisan keluarga dari zaman waktu mama masih di Menteng. Dan kita pengen jadi orang yang ketiga yang bersyukur. Apakah bersyukur cukup dengan alhamdulillah? Cukup enggak? Enggak cukup. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Memang salah satu syarat syukur yang pertama apa? Lisan. Ya kan? Mengucapkan dengan sadar bahwa alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Cara bersyukur tuh, mengucapkan dengan lisan, meyakini bahwa ini dia sadar bahwa ini dia diberi nikmat sama Allah. Yang kedua, dengan hatinya. Hati persaksian bahwa alhamdulillah Allah kasih nikmat dan dia makin cinta sama Allah. Dan yang paling penting yang ketiga nih, dengan anggota badan. Ketika Allah berikan kita nikmat, kita gunakan badan kita untuk lebih patuh sama Allah, lebih taat sama Allah. Ibu-ibu datang ke kajian begini nih, ini bentuk bagaimana ibu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Allah kasih nikmat, sehat, waktu luang, manfaatin buat kebaikan. Karena dalam hadis dikatakan orang yang belajar nih diliputi sama sayap malaikat, Bu. Bisa jadi malaikatnya lebih banyak daripada ibu-ibu nih. Dan Allah sembunyikan memang ganjarannya. Kalau Allah kasih lihat ganjarannya menuntut ilmu, ini penuh, Bu. Sampai Al-Azhar penuh kayaknya. Orang pada belajar. Tapi kan enggak. Allah pilih teman-teman semua nih. Dari semua berapa anggotanya, Bu? Enggak. Kalau satu grup WA-nya berapa? Banyak kan? Nah itu, memang itulah. 100 lebih. Nah Allah pilih nih kalian semua nih harus bersyukur sama Allah. Karena yang 60 lainnya dengan kesibukannya. Bukan untuk kita merasa lebih baik, bukan ya. Tapi buat kita bersyukur sama Allah. Jadi nggak cukup misalnya dapat nikmat, alhamdulillah. Dikasih hadiah pernikahan sama suami, alhamdulillah, nggak cukup. Kita harus jadi orang yang lebih taat kepada Allah. Jangan self reward mulu. Udah ngaji nih, sekarang ngopi boleh dong. Hiburannya orang soleh tuh begini, Bu. Bukan nonton India, bukan. Hiburannya begini nih.
Di saat kita mengenal Allah lebih jauh, ya kan? Ketemu sama teman-teman soleha, udah kenal semua belum nih? Hah? Belum semua. Kenalan dong. Pengen masuk surga sama-sama nggak? Nah iya. Muslim yang kuat tuh, yang saling kompak satu sama lain, bisa ngingetin, bisa ngasih tahu. Kalian bersama ini atas izin Allah. Jangan sampai nggak kenalan sama sebelahnya kalau nggak kenal. Dia buang muka, Ustaz, nggak apa-apa, senyumin aja. Tetap kenalan, nggak usah gengsi. Beda Ustaz, dia geng sono, kita geng sini. Nggak ada geng-gengan. Hah? Iya, gangster katanya. Enggak, kenalan. Jangan sama itu mulu. 15 tahun ngaji kenalnya cuma 2 orang. Enggak Bu ya? Kenalan. Kita nggak pernah tahu Bu, di jalan yang nolongin malah siapa. Ini alangkah ruginya kita kalau kita nggak kenal satu sama lain. Apa faedah bersyukur? Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 7. Silakan Ibu. Nah, itu udah hafal tuh. Yang apa? Silakan. Nah, barakallahu fiik. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, la azidannakum. Ada lam taukid, ada nun taukid. Ada yang belajar bahasa Arab nggak di sini? Nah, lam taukid dan nun taukid ini penegasan. Sebenarnya satu aja udah cukup tegas, tapi Allah beri 2 tuh. Tandanya apa? Benar-benar mesti wajib kudu aku tambahin. Ini siapa yang janji? Allah Subhanahu wa taala, pemilik langit dan bumi, Bu. Kalau suami janji ya kadang tepatin, kadang enggak ya kan, namanya manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti kasih, Bu, dan Allah janji. Dan dikatakan tapi wala in kafartum, tapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amat pedih. Karena bersyukur ini sifatnya para nabi. Nabi Nuh alaihissalam dakwah berapa tahun Bu? 950 tahun. Yang jadi umatnya berapa orang? Ada yang tahu? Siapa yang nyebut 80? Nah, nih hadiah buat Ibu nih. Habis dah. 80 umatnya. Ini pengajian udah berapa tahun, Bu? 900 tahun ada belum? Belum ya? 4 tahun. Hah? 2001. Alhamdulillah. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya kafir, putranya kafir. Gak mau ikut sama Nabi Nuh. Putranya beliau namanya Yam. Kafir mati banjir bandang. Tapi tetap Allah katakan dalam Al-Quran, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang hamba yang bersyukur. Rasulullah SAW, manusia termulia yang udah dijamin masuk surga. Ada di sini yang udah dijamin masuk surga. Dapat WA nggak? Nggak ada WA ya? Nggak ada. Termasuk yang bicara, Bu. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW kalau sholat malam tuh sampai keras kulit kakinya tuh, Bu. Ditanya, kamu kan udah diampuni, ini bahasa kita ya. Kan kamu udah diampuni dosa kau nih. Yang masa lalu dan masa akan datang. Bukan, apa kata Rasulullah SAW ketika ditanya gitu? Dikatakan, afala akunu abdan syakuro. Apakah aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Kalau kita sholat kaki keras-keras, kenapa tuh, Bu? Gak paham. Asam urat ya. Emping lagi disalahin lagi. Tapi insya Allah di sini enggak, semangat semua belajar. Karena buat duduk ini butuh kesabaran. Butuh keistiqomahan. Yang kedua, kunci hidup bahagia jika diuji dengan kesulitan, bersabarlah. Ini singkat-singkat kok kuncinya. Kalau bisa diapalin, diamalin,
diajarin ke anak-anak, ke suaminya. Suaminya pulang marah-marah. Wah. Hah? Jika diuji dengan kesulitan, bersabarlah. Suami pulang marah-marah. Pak, jika kau diuji dengan kesulitan, bersabarlah. Apa lagi nih mama katanya? Ayang beb ada-ada aja katanya. Kalau misalnya ada orang yang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, Ustadz aneh ini diuji. Nanti bukan diuji, nanti diazab tuh. Diuji buat orang-orang yang ibadah. Dan apa ujian itu? Hal-hal yang kita nggak senengin kan? Apa contohnya? Sakit, ya kan? Nggak punya uang, kecelakaan, perang Palestina, skincare habis. Ujian nggak tuh skincare habis? Terus siapa yang ujiannya terberat? Rasulullah SAW pernah mengabarkan, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Paling sulit? Kemudian dijawab, al-anbiya, para nabi-nabi. Tsummal amsal, dan yang serupanya keimanannya. Fal amsal, dan serupa dengan keimanannya juga. Dan dikatakan, ini kuncinya Bu. Ingat Bu, ini penting Bu ya. Fayubtala rajulu ala hasabid dinih. Seseorang diuji atas level imannya. Semakin naik imannya, semakin berat ujiannya. Semakin rendah, semakin ringan ujiannya. Jadi kita jangan ngerasa aman kalau kita hidupnya mulus-mulus saja. Mau beli rumah, kebeli. Anak-anak sehat, lucu-lucu, karir bagus, duit banyak, sementara ibadahnya berantakan. Kadang sholat, kadang enggak, malah sibuk sama kerjaan, malah sibuk sama ngopi-ngopi. Hati-hati, ini red flag nih. Dan dalam hadis Tirmizi dikatakan, wa innallaha idza ahabba qauman. Sesungguhnya jika Allah sayang, cinta sama hambanya, sama kaumnya, ibtalahum, maka Allah akan uji dia. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridho dengan ujian Allah, maka Allah ridho sama dia. Siapa yang enggak terima, Allah murka. Karena kita sebagai orang Islam yang beriman, sepatutnya selalu husnuzon sama Allah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan, ana inda zonni abdi bi. Aku sesuai prasangka hambaku. Kita harus yakin bahwa takdir terbaik, musibah adalah takdir terbaik bagi kita. Yakin bahwa Allah berikan ujian kepada hamba yang Allah cintai, Bu. Apa? Musibah adalah takdir terbaik. Dan yakin Allah akan memberikan ujian bagi hamba yang Allah cintai. Buktinya itu kita makin jauh atau makin dekat dengan Allah dengan adanya musibah itu. Alhamdulillah kalau makin dekat. Jadi bukan bertanya, kenapa yang diuji? Enggak ibu itu aja. Enggak boleh. Ya, jadi ketika kita dikasih ujian yang kita enggak suka, bukannya kita enggak terima, jambak-jambak rambut, kenapa aneh? Kita harus terima ujian itu. Ada benjolan di dadanya, ada yang suaminya ya macam-macam, ada anaknya begini, ada mertuanya, ada kecelakaan, ada sakit, ada macam-macam. Dan ujian yang kita disegerakan di dunia nih, itu tanda kebaikan dari Allah. Harus paham nih kita nih. Dalam hadis Tirmizi dikatakan, idza aradallahu bi 'abdil khaira. Jika Allah pengen kebaikan sama hambanya,
ajalahu al-uqubah fid dunya. Allah segerakan ujiannya di dunia. Jika Allah ingin kebaikan buat hambanya, Allah segerakan ujiannya di dunia tuh. Alhamdulillah. Wa idza aradallahu bi'abdi asyarr, jika Allah ingin keburukan sama hambanya, amsaka anhu bidzanbih, Allah tahan tuh dosa-dosanya. Hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Allah tahan semua dosa-dosanya, baru Allah balaskan di hari kiamat. Ada perkataan yang bagus dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sekarang lepas penanya, tulis di WhatsApp story ya. Tulis di WhatsApp story. Bareng-bareng. Tulis di WhatsApp story. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ayo tulis di WhatsApp story aja. Biar orang-orang baca semua. Buka handphonenya. Tulis di WhatsApp story. Ibnu Taimiyah rahimahullah. _, tanda petik. Ibnu Taimiyah. Terserah ibu mau tulisnya pakai Y, mau pakai I. Taimiyah. Ayo, tulis di Taimiyah. Nah. Ibnu Taimiyah, _, tanda petik. Ya. Oh, ya nggak apa-apa. Yang ada uzur dimaklumin. Yang ada uzur dimaklumin. Iya. Tapi kalau yang bisa berdakwah, ayo kita sampaikan. Ayo. Nah, _, tanda petik. Musibah yang mendekatkanmu ayo ibu yang di belakang. Ayo bu. Tulis di WhatsApp story yuk. Nggak bisa? Oh ya udah. Musibah yang mendekatkanmu kepada Allah lebih baik dari nikmat yang membuatmu lupa kepada Allah. Yang membuatmu lupa kepada Allah. Membuatmu lupa kepada Allah. Tanda petik lagi. Coba dibaca. Musibah yang mendekatkanmu kepada Allah lebih baik dari nikmat yang membuatmu lupa kepada Allah. Itu. Kita nggak pernah tahu bu, ada yang baca yang lagi dapat musibah, ada yang lagi dapat nikmat, terus dia baca itu, iya ya. Terus hatinya tergerak untuk memperbaiki diri. Nanti di akhirat tiba-tiba kita ada dapat ganjaran pahala dari arah yang kita nggak duga-duga. Alhamdulillah. Iya kan? Jadikan paket data kita tuh sarana untuk kita dapat amal soleh. Iya kan? Bukan cuma buat diintip-intip doang punya orang. Sayang. Jadi kalau musibah itu ya, buat kita makin dekat sama Allah itu lebih baik daripada Allah kasih nikmat banyak kita lupa sama Allah. Dan kita nggak mau jadi orang yang seperti itu kan? Kita sering dengar kata-kata sabar. Tapi apa kita tahu sabar yang sesungguhnya? Berat. Nah, sabar berat. Semakin beriman, semakin berat ujiannya. Yang pertama adalah sabar dengan menahan hati dari amarah tuh. Kesel sama ketentuan Allah.
Jadi hatinya ditahan dulu dari marah. Jangan dibiarkan liar hatinya ketika tahu sesuatu musibah. Tahan, tahu. Yang kedua, dengan menahan lisan kita. Jangan sampai keluar kata-kata nggak terima, komplain, kebun binatang. Yang ketiga adalah dengan menahan anggota badan dari bermaksiat. Jadi sabar itu ada 3 fase. Ya, yang pertama nahan hatinya dulu tuh. Hatinya ditahan biar dia nggak marah, nggak kesel, nggak baper sama ketentuan Allah. Yang kedua lisannya. Jangan sampai dari mulutnya keluar nih keluhan, marah-marah, kecewa. Yang ketiga tuh nahan anggota badannya nih. Jangan sampai badannya bermaksiat. Banting piring. Ya kan? Biasanya apa kalau ibu-ibu marah-marah tuh? Gebrak meja? Enggak ya, itu bapak-bapak gebrak meja. Apa? Ngambek. Banting pintu, ya kan? Hah? Ditahan anggota badannya. Buang cincin, ya kan? Kamu suami macam apa dibuang cincin? Banting HP, ya nggak bu? Banting HP bu ya? Ada nggak? Ada. Lepas jilbab, ada nggak bu? Ada bu, ada. Suaminya nikah lagi dilepas jilbab. Tadinya pakai cadar. Subhanallah. Biar suamiku tahu aku masih banyak yang suka. Subhanallah. Enggak gitu, itu malah bermaksiat kepada Allah dia kan. Nah itu, makanya dengan ilmu. Ujian kesabaran kita nggak ada artinya bu, fokus dulu sini bu. Sebentar doang nih, jam 12, sebelum jam 12 anak berangkat nih. Ada kajian lagi di Darut Tauhid tempatnya Agim habis zuhur. Jadi ujian kesabaran nih, ujian kesabaran kita nggak seberapa. Rasulullah SAW nguburin 6 anaknya bu, 6. Siapa namanya? Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, siapa lagi? Abdullah, satu lagi, Ibrahim. Kita satu aja nggak kebayang bu ya. Anak dengar cerita ada ustadz anaknya meninggal, itu kaki kayak nggak bertulang bu. Langsung. Ini kita batal nikah H-3 gara-gara satu mau di gedung, satu garden party, ributnya sampai di mana-mana. Allahu Akbar. Status WA-nya sampai ke ujung-ujung. Marah-marah. Jadi kita harus pahami ujian kesabaran kita nggak seberapa. Jangan ngerasa paling berat ujiannya. Ada lagi yang lebih berat lagi. Tapi ketika diuji dengan kesabaran yang berat, apa kita harus cemberut, susah muka gitu enggak? Enggak. Tetap hidup tahu itu bahwa itu ujian dari Allah, sabar. Dan kita harus pahami nih, esensi ketika Allah berikan kesulitan, itu bukan Allah pengen binasakan kita, bukan. Bukannya Allah senang lihat kita susah, bukan bu. Tapi mengetes sejauh mana penghambaan kita sama Allah. Paham ya? Dan ibadah di saat sempit lebih besar ganjarannya dibandingkan di saat lapang. Ketika lagi nggak punya uang, nggak pernah umroh, ada uang kumpul sedikit nih, bisa berangkat nih, berat nih. Dibandingkan uang banyak, iya kan? Ketika bisnis kolaps, mesti nafkahin anak istri, berat.
Nikah sama suami yang ganteng, kaya, itu lebih mudah tuh dibandingkan nikah sama suami yang lawannya dan cerewet lagi. Pahalanya lebih gede tuh, Bu. Iya kan? Mau nggak, Bu? Janganlah, Ustaz. Jadi ibu-ibu yang suaminya lawannya tadi bersyukur tuh. Tandanya kalau ibu bersabar, pahalanya gede tuh, Bu. Memang jadi cobaan banget hari-hari ya kan? Tapi bersyukur. Dan sabar itu pada hentakan pertama. As-sabru 'inda sadmatil ula, kata Rasulullah SAW. Sabar itu pada hentakan pertama. Ketika ditelepon sama kakak, "Dek, mama udah nggak ada." Ketika suami ngasih kabar, "Yang anak kita kecelakaan di sekolah motor." Ketika HP kita jatuh kelindes ojol. Tuh, itu hentakan pertama tuh. Apa yang keluar dari lisan kita, apa yang tergerak di hati kita. Kalau kita bisa tahan, kita bisa sabar, ada ganjarannya. Bukannya udah seminggu baru cerita sama tetangga, "Aku tuh sabar loh. Motor ketabrak, aku sabar." Ya udah seminggu, mau ngapain? Tapi pas pertama tuh masih fresh-freshnya tuh, di situ tuh ujiannya. Kita sabar atau nggak terima, jambak. "Dek, abang nikah lagi." Wah, gimana tuh? Gulung-gulung nanti. Ya kan? Ujian, Bu. Itu ujian juga. Kalau Allah nggak izinkan terjadi, nggak terjadi. Walaupun suaminya mau kayak apa, kalau Allah nggak izinkan nggak bakal terjadi. Tapi kalau memang Allah takdirkan itu terjadi sebagai ujian, gimana nyikapinnya? Tapi bukan itu pembahasan kita pada saat ini. Yang ketiga, jika berbuat dosa, maka bertaubatlah. Jadi kunci hidup bahagia ada 3. Ini yang terakhir. Jika berbuat dosa, maka bertaubatlah. Kita manusia, orang-orang yang gak lepas dari dosa, Bu. Ada yang kita lihat gak bener, ya kan? Kadang ngomongin orang, tuh si Bu Susi tuh, ini si ini. Dan dosa itu bukan dosa jahil yang dimaksud. Misalnya kita nggak tahu hukumnya. Dosa hilaf yang kita kerjakan. Kita tahu hukumnya itu salah, tapi tetap dikerjain. Tahu ngomongin orang tuh dosa, tapi tetap dikerjain. Itu dosa yang kita kerjakan. Dan alhamdulillah, segala puji Allah kita berikan kepada Allah. Karena apa? Karena Allah bukakan pintu tobat buat kita, Bu. Bayangin kalau nggak ada pintu tobat, kelar nggak kita, Bu? Kelar. Banyak banget dosa kita. Dan tobat adalah obat bagi perbuatan dosa kita. Syarat taubat itu ada 3 dikatakan para ulama. Yang pertama menyesal. Jadi kalau buat salah nyesel dulu, Bu. Jangan tanggung dikit lagi Ustaz. Nggak nyesel. Nyesel. Yang kedua, berhenti dari dosanya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulanginya.
Yang keempat, jika berkaitan dengan anak Adam atau dengan manusia lain, kita diperintahkan, nih singkatnya gini, tunaikan anak Adam yang terzolimi, singkatnya gitu deh, biar gampang nulisnya. Tunaikan anak Adam yang terzolimi, baru nanti Anda jelaskan habis itu. Tunaikan anak Adam yang terzolimi. Nah ini penjelasannya nih. Jadi gini maksudnya. Kalau misalnya kita dulu zaman kuliah pernah makan di kantin, nasi ayam, ya kan? Ayam dulu baru nasi di atasnya, kasih orek dikit. Makan pakai apa? Nasi orek. Ini ada ayam sama perkedel di bawah nih nggak kelihatan, biar murah. Itu kan kita zalim kan? Nah kita harus balikin tuh. Kita ke kantinnya tuh, masih ada nggak orang udah meninggal? Kita harus berusaha cari anaknya atau keluarganya. Kita ganti sejumlah uang yang kita zolimi. Gak ketemu juga Ustaz. Udah, sedekahkan atas niat buat orang itu. Jadi kalau berbuat salah sama Allah, kita tinggal minta maaf sebenarnya, bertobat. Tapi kalau berbuat salah sama manusia, kita harus ganti tuh Bu. Apapun itu. Kita gibah. Ulama beda pendapat kalau ngomongin orang. Ada yang mengatakan kalau orangnya tahu, kita harus minta maaf sama dia. Kalau orangnya nggak tahu, kita ngomongin kebaikan orang itu di majelis yang sama dengan orang yang lain tuh. Misalnya gini Bu ya, ada si A sama si B, ngomongin si C nih. Ini biasanya PR-nya ibu-ibu nih, maaf ya. Biar paham nih caranya. Si A sama si B, ngomongin si C. Si C nggak tahu Bu. Berarti si A ini harus ngomongin kebaikannya si C kepada si B, bukan cuma kejelekannya doang. Paham nggak? Si A ngomongin kejelekan si C kepada si B, ya kan? Nah, si C ini nggak tahu. Berarti si A harus ngomongin kebaikannya si C kepada si B. Tapi kalau si C tahu, si A ini harus minta maaf sama si C. Jadi dibalas dengan kebaikan. Karena ya keburukan itu dibalas dengan. Nah, ada ulama gini Bu. Dia diomongin sama orang Bu, ulama. Dia diomongin, akhirnya apa yang dilakuin Bu? Orang yang ngomongin ini dia datang Bu, bawa marak kayak gulai kuah kambing gitu deh. Satu panci dibawain ke yang ngomongin dia nih Bu. Dikasih, nih buat kamu. Yang ngomongin bingung, lah aku nih udah ngejelek-jelekin kamu di depan orang banyak. Apa kata ulama ini? Dibilang begini sama dia. Sesungguhnya yang aku berikan gulai kambing ini gak ada artinya dibandingkan kebaikan yang kamu berikan kepada aku. Kita bisa gak Bu? Ada yang ngomongin gitu bawa gulai kambing. Yang ada kita damprat habis. Ya kan? Gak mudah memang. Itulah ulama. Sabar, tahu, bukan dibalas. Gak ada artinya. Ya kan? Kalau ada yang ngomongin kita bawain Bu, dodol dibawain. Iya, tapi bukan dilempar ya, dikasih beneran. Tapi ada orang-orang yang ketika diperintahkan bertaubat malah nambah dosa. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang sengsara. Orang yang sengsara itu dia sibuk dengan maksiat, akhirnya apa? Udah dia nggak tahu lagi mana kebaikan mana keburukan. Dikatakan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawahu. Dia udah nggak tahu mana kebaikan, dia udah nggak tahu mana keburukan kecuali apa-apa yang ditunjukin sama hawa nafsunya. Jadi teman-teman jangan kaget kalau lihat ada ibu-ibu udah balik nggak pakai jilbab muslimah, jangan kaget. Ntar dia bilang, iya itu kan zaman Nabi dulu kagak ada AC, Ustaz. Sekarang ada AC, udah nggak usah pakai jilbab kata dia. Itu hawa nafsunya dia. Nutup aurat ini perintah Allah. Jangan kaget kalau ada anak-anak muda yang hobinya minum Homer, ngangetin badan kata dia tiap weekend. Kan nggak mabok, Ustaz.
Seakan-akan dia ngegampangin syariat. Karena itu hawa nafsunya dia yang ngarahin. Ketika seorang berbuat dosa dan dosa dan dosa, akhirnya dia udah nggak tahu bedanya lagi. Dan ada satu kisah yang menarik di zaman tabiut tabiin, generasi kedua setelah Rasulullah SAW dan para sahabat, ada seorang perampok yang bengis. Dia itu bisa ngalahin satu kafilah rampok sendirian. Jadi geng rampok bisa dilawan sama dia sendirian. Dia umurnya 40 tahun, Bu, tinggal di Sarkos, Asia Tengah. Sampai dibilang raja perampok. Kalau orang kayak kita gini takut sama rampok wajar, ya kan? Tapi kalau perampok takut sama rampok lain, berarti ini gaharnya kayak apa nih orang? Luar biasa, ya kan? Suatu hari dia terpikat sama seorang wanita, dia manjat pagar, manjat tembok, dia dengar. Dia dengar surat Al-Hadid ayat 16. Boleh, Bu, dibacakan. Ini ayat terakhir buat pertemuan kita kali ini. Al-Hadid ayat 16. Nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab sebentar. Al-Hadid ayat 16. Silakan. Nah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusus mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwajibkan kepada mereka. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Nah, alam yakni lil ladzina amanu, apakah belum datang waktu buat orang beriman? Antahsya qulubuhum li dzikrillah, untuk khusyuk hatinya mengingat Allah. Ketika dia naik tembok, dengar ayat itu, Bu. Apa dia jawab? Bala, ini raja rampok nih, Bu. Bala, ya, ini udah waktunya. Waktunya hatiku, kalbuku untuk mengingat Allah. Dia istirahat, duduk. Gak bisa gini lagi nih, ini waktunya berubah. Namanya raja rampok, duduknya aja ngeri, gak ada yang lewat, gak ada yang berani. Akhirnya dia memutuskan untuk hijrah. Dia pergi hijrah kemana? Ke Haram. Dia tobat, dia mengabdi di sana. Bahkan dia menjadi ulama terkemuka, bahkan jadi guru kita nih di Indonesia mazhabnya apa? Syafi'i kan? Jadi gurunya Imam Syafi'i, Bu. Nukilan perkataan beliau banyak di setiap di kitab tafsir, kitab hadis, Tazkiyatun Nafs, pendapat beliau ini. Ada yang tahu namanya nggak? Coba chat GPT. Bu, satu ayat merubah seorang raja perampok menjadi ulama terkemuka. Kita duduk di sini dengar berapa banyak ayat dari tadi, berapa banyak hadis. Dan di sini nggak ada yang raja rampok kan? Anda ngeri juga kalau ada, ya kan? Nggak ada. Sudah sepatutnya kita berubah untuk belajar lebih baik lagi. Karena ngaji nggak cukup. Ayo ngaji, terus habis itu balik lagi kehidupan biasa. Nah, masya Allah, Fudail bin Iyad, rahimahullah. Karena definisi surga yang hakiki itu bukan kenikmatan dunia. Tapi bagaimana kita bisa mengenal Allah di majelis-majelis ilmu gini. Mudah-mudahan kita bisa rutin belajar sama-sama, insya Allah. Harus diluangkan waktunya benar-benar buat belajar. Bukan kalau lagi sempat aja. Ada waktu yang kita blok buat belajar. Anda mau belajar, Ustaz, gimana istiqomah? Tahu dia. Sesungguhnya surga kita tuh ketika kita mengenal Allah. Kita bisa bermunajat, nangis minta sama Allah. Ketika kita bisa tawakal kepada Allah. Ketika kita dapat ujian ini, ujian itu. Hidup pasti penuh ujian, Bu. Kalau penuh cucian, laundry namanya. Iya kan?
Dan itu surga yang harus kita raih tuh, bukan tipuan dunia. Dunia mah gitu-gitu aja. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang hijrah, dia dapat ketenangan di hatinya kan? Tenang hatinya tuh. Dulu aneh mantan preman, mantan penyanyi, mantan ini. Sekarang tenang hidup anak. Enggak begitu itu sama dunia. Boleh, kaya tuh boleh, bukan terlarang kaya, bukan. Tapi orang kaya yang sejati, dia tahu, dia gunakan untuk kebaikan. Kekayaannya nggak ditaruh di hati, di tangan, udah keluarin aja, santai aja. Namanya uang kadang ada, kadang nggak ada, Bu ya. Ya, biasa aja. Kita lihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW doain tuh biar hartanya berkah. Hartanya udah banyak nih. Udah aneh beli aja nih kurma yang gak bagus nih ya kan. Biar gak tambah banyak hartanya. Qadarullah ada wabah. Wabah yang menyebabkan bisa sembuh pakai kurma yang dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Tambah kaya lagi dia. Padahal dia udah berusaha dengan akalnya mikir gimana nih biar gak tambah kaya. Jadi kaya miskin bukan kita yang nentuin. Dan bukan itu tujuan kita ngejar. Tapi ketika kita jadi orang biasa, orang yang takwa kepada Allah. Jadi orang kaya yang takwa kepada Allah. Tahu bahwa tujuan kita ini pulang ke akhirat. Kita cuma transit. Ngapain kita mati-matian bawa nyari yang gak dibawa mati? Memang itu gamis semua, satu lemari mau dibawa semua. Ntar kain kafan aneh, bungkusin ya. Jangan lupa brosnya 3. Enggak. Emang ada kain kafan yang mau dikasih kantong ATM? Enggak ada. Kartu aneh yang hitam masukin sekalian. Mau ngapain? Kita perlu jadi orang yang soleh, soleha. Punya anak yang soleh dan soleha. Bu, anak ngajar mantan pensiunan bank, tinggi jabatannya. Anaknya 2 lulusan Inggris, S3 Inggris. Kita ngaji keluarga rutin. Alhamdulillah anak banyak jadwal kajian rutin. Ayo baca, gak bisa baca Quran. Apa yang mau dibanggain? Anak kajian rutin tiap Ahad duha di Al-Azhar Pusat tuh, Ahad pertama. Ibu-ibu datang, kita lagi bahas waris kan, gimana hukum waris dan segala macam. Dia bilang, Ustadz gimana caranya Ustadz biar anak aneh nggak dapat warisan? Ini lain lagi nih ibu nih. Anak tanya kenapa Bu? Iya Ustadz, semenjak dia kuliah di Inggris nggak pernah pulang ke Indonesia, sampai kerja di sana terus. Apa anak yang kayak gitu kita mau banggain? Kita perlu anak-anak yang soleh Bu, yang bisa kalau kita udah terbujur kaku, dia bisa jadi imam sholat kita, bisa masukin kita ke tanah, bisa doain terus. Karena dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, izal mata insanu in qata amalu illa min salasin. Jika meninggal anak Adam terputus semua amalnya kecuali 3. Yang salah satunya min waladin solihin yad'ulahu, dari anak soleh yang mendoakan dia. Jadi anaknya harus apa dulu? Soleh. Kaya apa anak kaya apa anak soleh? Anak soleh. Ngedoain dia. Itu yang kita perlu, jangan gagal paham. Jangan sampai lalai. Kadang maaf ya, ada orang tua yang sibuk mikirin anak-anak harus kuliah di sini, harus bisa bahasa China, bahasa Prancis. Tapi dia nggak mikirin gimana agamanya. Anak perempuannya dibiarkan dibawa sama cowok-cowok yang dia nggak kenal. Gak apa-apa lah Ustaz, biar diicip-icip dikit. Subhanallah. Cari yang soleh, yang berani datang. Anda mau ngelamar nih anak bapak. Itu yang kita pengen. Ini malah dibiarin pacaran, pulang jam 1 pagi. Habis ngapain? Nonton sound horror. Nonton sound horror lagi. Sound horror nggak tahu ya?
Itu yang speaker gede-gede itu Bu. MUI kan ngeluarin fatwa tuh haram. Ana sempat kuliah di Jember, Jawa Timur Bu. Itu pas pernah ada kawinan kan, Ana lewat. Itu kok kuade apa pelaminan tuh kok hitam, Ana liatin. Dari ujung ke ujung speaker semua Bu. Tuh pengantin habis itu budak semua kali. Bukannya dihiasin kayak di Jakarta gitu loh, bunga-bunga atau enggak, nih hitam semua speaker tuh dari ujung ke ujung. Dan ini 3 kunci hidup bahagia. Jadi yang pertama apa? Jika diberi nikmat, bersyukur. Jika diberi kesulitan, bersabar. Dan jika berbuat dosa, bertaubat. Nah, makanya ini sebenarnya kesannya sederhana dan simpel. Tapi ini baru sekedar teori, Bu. Pembuktiannya adalah ketika kita mengamalkannya. Dan ibu-ibu punya anak insya Allah kan, jelaskan sama anak-anak. Punya cucu juga, punya suami juga. Alangkah indahnya biar kalau misalnya bisa masuk surga sama-sama kan. Ibu-ibu nih belajar bukan buat ibu-ibu doang. Jangan niat cuma buat diri sendiri. Karena dari kalian insya Allah ada anak-anak yang insya Allah ada yang jadi ulama, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi... Iya kan? Ketika dari kalian lahir anak-anak soleh dan soleha, itu akan membuat kebaikan umat Islam, iya kan? Jadi bukan cuma buat sekedar catatan nulis-nulis aja. Habis yang lain nulis nggak enak kan nggak nulis. Enggak. Tulisan itu sepatutnya dibaca lagi di rumah, diterangin lagi ke anak-anak kita. Anak-anak kita paham kok Bu. Jangan biarkan hanya jadi sekedar catatan yang numpuk taruh di rak nanti. Karena ilmu itu sebenarnya adalah ilmu yang kita amalkan. Karena ini baru sekedar teori. Pembuktiannya ketika kita diberi nikmat apa yang kita lakukan. Pembuktiannya ketika kita dapat musibah apakah kita bersabar. Lalu bagaimana jika kita berbuat dosa? Apakah kita bertaubat? Di situ pembuktiannya. Mungkin itu ya yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang mau bertanya silakan. Ana kasih kesempatan. Iya silakan. Boleh. Kalau Ana nggak bisa jawab jadi PR ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustaz, ini tentang pengobatan ya Ustaz. Kalau homer itu kan pastinya haram. Nah. Nah ini kita bagaimana kalau misalnya badan kita sakit, udah kan ada obat gosok yang mengandung anak. Apakah itu obat keluar ya Ustaz? Apakah itu keluar ya? Nah. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Nah, jadi gini loh Bu. Homer itu terlarang karena nggak boleh diminum. Karena ilahnya itu apa bahasa Indonesia? Memabukkan, saker. Ya. Jadi memabukkan itu yang menjadi. Tapi gini loh Bu. Kita sebagai orang Islam, ya, Homer itu ketika ada yang mengandung dan ini kita kan nggak pernah tahu dia akan memberikan dampak apa enggak, apakah masuk ke kulit atau enggak gitu kan. Jadi kan masih banyak obat gosok yang lain kan. Jadi sebaiknya dijauhi aja. Masih banyak obat gosok yang lain Bu. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dengan hal-hal yang Allah larang. Lebih baik kita berhati-hati. Apalagi ada obat batuk ya kan, ada campuran alkoholnya. Terus apalagi? Spiritus atau alkohol 70%, Homer enggak? Hah? Bukan, karena nggak diminum dan itu kan juga kalau diminum meninggal orang minum itu kan? Oh, alkohol itu bau spiritus ya Ustaz ya? Iya, ya alkohol itu yang obat kum. Baunya itu seperti itu. Iya, alkohol baunya seperti spiritus. Itu nggak boleh digunakan walaupun di luar. Sebaiknya dihindari Bu. Cari yang kan gini loh, banyak kan pilihannya kan, nggak mesti itu kan. Anda tanya dulu deh, yang datengin kesembuhan misalnya dari gosokan itu Allah apa obat itu? Allah. Nah, jadi ada kisah dari sahabat Ali bin Abi Thalib, kakinya mau diamputasi, ya. Ketika mau dipotong sama sahabat mau dituangin Homer, enggak, disuruh minum Homer, disuruh minum Homer karena zaman dulu nggak ada anestesi, nggak ada. Nggak ada anestesi. Ditawarin suruh minum Homer biar nggak sadar kan. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Aku nggak mau cari kesembuhan dari apa yang Allah larang.
Aku sholat aja. Pas aku lagi sholat, kau silahkan lakukan apa yang perlu dilakukan. Sahabat bu, belum selesai bu. Sahabat ini lagi sholat bisa khusyuknya sampai dipotong nggak berasa bu. Kita ini nyamuk nih apa? Dicariin lagi, mana tuh nyamuk tadi tuh? Cariin lagi nyamuknya, nggak kena soalnya. Ya, jadi kita jangan cari ini loh, kesembuhan Allah yang datangkan. Jadi kita harus berusaha mengerjakan dari hal-hal yang memang tidak dilarang sama Allah. Gitu. Silakan. Ustaz, di situ saya kan buka Google ya. Itu juga masih ada pendapat ulama gitu. Apa kita nggak usah lepas gitu aja? Apa kita? Gini, ada kaidah fikih berhati-hati lebih selamat. Oh, gitu ya. Jadi kita lebih baik berhati-hati. Memang kadang ulama beda-beda pendapat bu, ya kan? Kayak misalnya apa ya? Banyak hal-hal yang beda pendapat, tapi kita lebih baik hati-hati. Lebih baik tinggal aja. Iya, kayak misalnya yang isbal nih, celana nih, ya kan? Kan ada yang hadisnya apa yang di bawah mata kaki itu neraka lebih berhak. Tapi ada yang hadisnya yang mengatakan kalau misalnya dengan sombong. Nah, kita bisa jaga hati kita nggak biar nggak sombong kan berat juga kan? Ya udah, berhati-hatinya gimana? Ya udah jangan isbal, udah lebih selamat kan? Gitu maksudnya. Iya silakan. Yang mau bertanya, itu mic-nya ada tersendiri. Ini ada yang mau bertanya lagi. Yang mau bertanya silakan, ya silakan Ibu. Iya, itu kan rum memabukkan kan? Nah, jadi gini, Homer itu dalam hadis dikatakan setetesnya aja tuh haram. Setetesnya. Ya, setetesnya aja haram dia hadis itu. Sedikitnya haram, banyaknya haram. Jadi dia bukan karena kalau banyak baru jadi mabuk, bukan harus mabuk dulu jadi haram, enggak. Setetesnya itu haram. Dan ketika kalau rum itu hukum asalnya memabukkan, ya dia mau sedikitnya atau banyaknya atau bentuk padatnya atau bentuk cairnya tetap haram, Bu. Sebenarnya gini, kalau mazhab Syafi'i bahkan namanya aja mazhab Syafi'i namanya aja nggak boleh. Ibu lihat, maaf, kayak mie gacoan tuh sempat nggak keluar kan apa sertifikasi halal padahal mie karena dia ngasih nama iblis, pocong, terus kayak rawon setan itu nggak halal tuh. Karena apa? Bukan karena potongannya, karena namanya secara mazhab Syafi'i nggak boleh. Bu, tenang dulu Bu. Ya. Jadi lebih baik kita berhati-hati. Banyak kok makanan yang gini loh. Dalam Islam itu, Bu, yang dilarang tuh dikit. Yang boleh banyak nggak? Yang dilarang cuma apa? Babi, ya kan? Terus homer. Tempe bacem boleh nggak tempe bacem? Boleh. Apalagi banyak dah nggak ada ujungnya itu cendol wala apa. Jangan cari yang aneh-aneh. Hah? Tapi kalau selama belum sampai bisa memabukkan boleh. Tapi kalau ragi yang nggak boleh. Ciu atau apa? Itu apa namanya? Kalau kita makan puding kan ada pelanya tuh. Pelanya kan suka pakai rum tuh. Itu nggak boleh rum ya? Iya, kalau rum itu sifatnya sama seperti homer nggak boleh. Tadi udah ditanya sama ibu. Nggak boleh biar setetesnya aja haram. Silakan ibu. Iya. Sebentar ibu ini. Sebentar, tenang dulu ibu. Apa? Menerima warisan karena balas budi. Bisa lebih jelas nggak? Dielaborasi lebih jelas. Nggak bunyi. Dia belum nikah, terus dia meninggal. Dia punya bapak ibu. Adiknya laki perempuan.
Terus dia itu meninggal. Ya. Sebelum meninggal dia wasiat. Oke, paham. Jadi gini Bu, penting nih Bu ya, Bapak Waris nih. Jadi dalam Islam berwasiat boleh. Berwasiat ini adalah maksudnya apa? Memberikan hartanya mayit ketika dia sudah meninggal. Tapi ada syaratnya. Wasiat ini cuma boleh maksimal 1/3. Dan wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya. Jadi kalau misalnya ibu berwasiat, nanti kamu anakku, ini rumah buat kamu, nggak boleh karena dia nanti dapat warisan. Tapi kalau berwasiat, nanti ini rumah buat pengajian ya, nanti teman-teman di sini bisa. Kalau masih hidup mau dikasih ke anaknya boleh, namanya hibah. Iya, anak paham. Jadi kalau misalnya dia berwasiat, gini Bu, ada wasiat diberikan kepada anaknya, boleh nggak? Nggak boleh. Berarti wasiat itu dijalankan apa enggak? Nggak dijalankan. Gitu. Bisa dipahami ya? Ya kalau dia berwasiat buat anaknya batal. Tapi kalau dia berwasiat buat siapa tadi? Ntar kapan-kapan kita bahas waris, seru juga nih kayaknya. Banyak nih pembahasan waris nih. Kemarin sama notaris juga Masya Allah tuh. Iya paham. Istri adiknya yang oh dia mau kasih ke bukan ahli waris kan, berarti maksudnya kan? Ya kalau dia bukan ahli waris boleh, tapi maksimal 1/3, nggak boleh lebih dari itu. Kalau bukan ahli waris boleh, tapi kalau dia di dalam hitungan waris dia masih termasuk golongan yang terima warisan, nggak boleh dia. Ini anak ngomongnya secara umum biar semuanya bisa paham, nggak cuma di kasusnya ibu aja. Karena banyak nih orang-orang yang berwasiat buat ahli waris banyak di Indonesia, dan ini salah. Dan bapaknya itu si mayit itu dapat sebenarnya, tapi kan namanya uang Bu, kadang-kadang uang lebih kental dari darah. Apa? Waris itu nggak harus dikasih ke anak. Memang awalnya kalau punya anak berhenti di anak kalau dia punya anak laki. Kalau punya cucu laki berhenti di situ. Kalau nggak bisa naik ke atas ke bapaknya, bisa ke saudaranya. Warisan ini banyak Bu yang nerima. Jadi nggak melulu harus anaknya doang, enggak. Kalau dia punya anak laki-laki berhenti di anak laki-laki, karena anak laki-laki penerima sisanya. Tapi dia harus lihat dulu. Makanya anak kadang kalau memecahkan masalah waris, tulisin dulu keluarganya semua. Udah dihitungin nih Bu, detail nih Bu. Jadi anak nggak ngitungin rupiahnya ya, anak nggak urusan sama rupiahnya berapa. Anak cuma hitung persentasenya aja. Hitungan persentasenya aja. Ibu masukin lah total warisannya berapa sekali masing-masing. Nah, udah dihitungin detail nih. Ustadz, maaf Ustadz, bapaknya masih ada. Iya, berubah lagi hitungannya. Gitu. Nanti insya Allah kapan-kapan kita bahas tentang waris. Kalau mau ngitung silakan, tapi ya siap-siap sakit kepala, matematik soalnya. Kalau mau tahu konsepnya aja bisa, mau nanya-nanya kayak gini bisa insya Allah. Ya silakan, tadi ibu mau nanya ya? Ya. Apa Bu? Legen. Itu memabukkan nggak Bu? Nah, itu kayak air rendaman kurma tuh. Dalam hadis Rasulullah SAW dilarang juga tuh kalau udah berubah aromanya, baunya nggak boleh. Tape juga gitu sebenarnya. Air tape itu haram dia. Jadi Homer itu nggak harus dari awal udah jadi Homer Bu ya. Segala sesuatu yang nantinya dia akhirnya berubah jadi Homer ya tetap. Bu, tenang dulu Bu. 5 menit lagi minta waktunya ya. 5 menit aja. Jadi
Homer itu nggak harus dari awal udah di botol Homer tuh merah, biru, nggak harus gitu. Mau tape, mau apa tadi? Regen, ciu. Kalau awalnya tadi yang halal dan berjalannya waktu akhirnya jadi yang memabukkan, nah itu udah nggak boleh. Gitu. Bisa dipahami ya? Dan kita sebagai orang Islam jauhin deh yang gitu-gitu. Bu, paham? Sebentar, satu sedikit ya. Bu, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan ajaran Islam, itu demi kebaikan kita, bukan buat Allah. Ketika kita nggak minum Homer, itu baik buat kita. Ketika kita nggak makan babi, itu baik buat kita. Ketika kita disuruh sujud, suruh ruku, itu kebaikan buat kita. Kita disuruh sholat malam, itu buat kita. Kita baca Quran, Bu. Sebentar aja. Ketika kita baca Quran itu kebaikan buat kita. Pernah nggak ketemu sama nenek-nenek yang masih belum pikun? Pernah nggak? Tanya sama dia, kenapa dia nggak pikun-pikun? Apa jawabannya? Tuh, sepakat semua ulama nih, baca Quran. Jadi kalau nggak mau pikun, apa bahasa ininya? Dismensia ya? Berarti kita suruh baca Quran tuh. Ya. Aywa. Pada waktu situasi tertentu, misalnya pertanyaan saya, sampai sejauh mana halal thayyibah itu jatuhnya jadi haram buat kita. Nah. Misalnya orang yang berniat yang dilarang, kalau dokter misalkan kamu jangan makan yang berlemak, atau makan kambing. Nah. Itu kan halal. Nah. Tapi dia tidak wajib lagi buat diri kita. Nah. Nah itu sejauh mana ya Ustaz ya, bahwa itu kalau kata-kata adalah haram buat kita. Sebenarnya kan dari sisi medis. Boleh tidak? Iya. Ya sebenarnya gini loh. Hukum syari, jadi gini, bukannya ketika kita nggak boleh makan itu jadi haram, beda. Halal sama haram itu bukan. Jadi yang thayyiban tadi itu kalau misalnya kan nggak baik buat kita tuh kalau kita makan kambing itu kan, karena kesehatan kita asam urat kata, bukan berarti emping melinjo tuh jadi haram, bukan. Tapi dia nggak jadi thayyib lagi karena kita memang kondisinya menurut dokter nggak bisa untuk mengkonsumsi itu. Nah, jadi gitu batasannya, Bu. Enggak jadi haram. Yang haram cuma yang Allah larang aja. Dan ad-darurat tubihu mahzurat. Jadi maksudnya apa? Keadaan darurat menjadi membolehkan kita makan-makan yang Allah larang. Contohnya, Bu, ya. Nih lagi di tengah hutan nih, Bu. Nggak ada makanan kecuali babi nih di depan mata. Kalau nggak dimakan meninggal kita. Makan nggak tuh babi? Sampai kenyang apa cuma? Cuma sekedar ngilangin lapar, buat biar kita bisa jalan lagi. Bukan itu babi digendong, ayo ntar kalau lapar lagi makan lagi kita. Enggak. Paham ya? Islam tuh agama yang memudahkan, Bu. Semakin belajar, semakin mudah hidup kita. Semakin selamat. Ya. Jadi nasihat anak buat dan teman-teman, belajar terus. Masih banyak yang belum kita ketahui. Dan alhamdulillah, tuan rumah udah nyiapin, kita bisa belajar enak, nggak kepanasan, nggak ini. Nikmat, makan-makan lagi. Tuh kerupuk udah kelihatan semua tuh. Ya kan? Nikmat. Sahabat dulu belajar, Bu, naik onta sebulan, Bu. Bu, ada yang naik onta nggak kesini? Nggak ada kan? Bener. Hah? Nggak, bukan naik onta kesini mau ngaji. Nggak ada kita. Jadi Allah kasih kemudahan buat kita semua nih. Ya paling gitu ya yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa ketemu lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya dan Allah kasih kemudahan. Semoga Allah jaga kalian istiqomah dan sehat selalu insyaallah ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.